Hai Super Soulku, apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sekarang aku ingin menjelaskan dan ingin membuat sedikit pengumuman bahwa aku memang ada paket baru, di mana paket barunya ini aku hanya membacakan saja, tetapi kalian yang punya kartu tarotnya dan juga kalian yang membuka sendiri tarotnya. Jadi namanya paket denial. Kenapa aku bilang paket denial? Karena mungkin ada beberapa orang di sini yang tidak puas dengan hasil bacaan tarot dari yang aku buka gitu. Jadi silahkan kalau mau order dan kalian merasa punya ini sendiri, kalian bisa order paket denial. Syaratnya kalian harus punya kartu tarot. Beli aja kartu tarot yang murah 50 ribuan gitu. Nanti kalau misalnya mau nanya, tinggal buka kartu, pertanyaannya apa, dan nanti aku akan jawab. Harganya 150 ribu untuk 4 pertanyaan. Masalah kartunya jelek atau hasilnya jelek dan lain-lain, itu resiko kalian sendiri. Kenapa? Karena kalian yang buka kartunya. Jadi supaya tidak ada yang berdebat kusir, karena aku udah capek, jadi aku buat paket itu. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Kita masuk kepada pembacaan untuk siang ini. Temanya tema yang indah-indah aja, terserah mau dibilang halu, mau dibilang resonate, it's okay. Aku akan bukakan untuk tema Selamat Akhirnya Dia Intim Padamu. Sebelum itu kita berdoa dulu masing-masing ya teman-teman, berdoa dimulai. Berdoa selesai, semoga pembacaan siang ini resonate dan tidak ada komplain. Ingat, kalau mau komplain bisa ambil paket readingku, namanya paket denial, sudah launching dari kemarin dan alhamdulillah sudah ada yang jebol, udah ada 2 orang yang ambil. Jadi ya, kalau kalian mau kalian tarot reader yang belajar juga boleh, silakan. Aku akan bantu dengan senang hati. Pertanyaan klien kalian misalnya nggak tahu, bayar ke aku 150 ribu, nanti aku coba untuk sinkronkan dengan jawaban kalian ya. Oke, kita akan masuk ke pembacaan yang akhirnya intim padamu. Seseorang yang pada akhirnya intim padamu. Kita lihat energinya dia dulu ya, seseorang di luar sana yang intim padamu. Ada kartu cross, ada kartu heart, kita punya kartu letter, kemudian kita punya kartu stars. Oke. Energinya di sini tuh ada yang terhambat, oke? Orang yang intim dengan kamu adalah energi orang yang tadinya memang terhambat atau memang putus komunikasi. Di sini aku ngelihat ada energi kalian yang maju, energi cinta, tetapi di sini ya masih ribet. Bukan masalah dia nggak mau maju ke kamu, tetapi belum bisa karena banyak harapan-harapan yang belum tercapai. Ya, terus di sini orangnya riwah banget nih kalau dalam pekerjaan dan lain-lain. Sepertinya ada stagnansi di sini yang aku bisa lihat. Jadi kayak mengganggu namanya percintaan kalian. Sebenarnya orang ini adalah internalnya sendiri, dia adalah orang yang agresif. Kalau misalnya dia suka dengan sesuatu, dia akan berusaha untuk mengejar tanpa woro-woro. Ya, semuanya tuh serba kayak misterius, serba kayak dia lakukan sendiri. Aku melihat divine-nya dia adalah feminin ya. Bisa jadi dia wanita atau divine-nya feminin. Belum tentu dia wanita. Bisa cowok, bisa cewek dengan divine feminin. Banyak kuat di sini aku ngelihat ada energi dari apa ya? Scorpio, Cancer, Pisces itu juga keluar. Kemudian oke, ada kartu The Fox di sini. Di mana orangnya itu sebetulnya bisa aku kategorikan sih orang yang kayak pelin-pelan ya. Orang yang manipulatif juga. Mungkin dia sudah punya yang lain, tapi nggak ngomong sama kamu. Mungkin hambatannya karena dia punya yang lain. Terkomunikasi dengan yang lain. Entah kamu atau sudah tahu atau kamu emang nggak tahu gitu loh. Tiba-tiba kayak komunikasinya putus. Terus aku bisa lihat lagi di sini. Sebenarnya kalau secara komunikasi ya, bagaimana feel dia komunikasi ke kamu, aku ngelihatnya happy-happy banget. Cuman kayak nggak ada waktu gitu loh.
ada yang menyita perhatiannya. Mungkin ada orang lain, mungkin ada pekerjaan yang memang tidak bisa diganggu. Dan kalau aku ngelihat di sini, kalau dari ranah pekerjaan ini oke banget karena dia kayak lagi fokus dengan sesuatu. Tetapi ada kartu snake. Kartu snake itu bisa aja juga dia posisinya selain dia sibuk, dia juga terkoneksi dengan another woman atau siapapun lah yang wanita gitu. Jadi belum tentu dia selingkuh, belum tentu dia punya pasangan, tapi bisa aja fokus ke ibunya atau gimana gitu loh, atau nggak ke bibinya. Pokoknya orang yang wanita. Kayak mau cari cara gimana masalahnya itu selesai atau nggak ada keribetan antara dia dengan sosok wanita ini gitu ya. Jadi aku bisa bilang kalian itu terhambat dikarenakan dianya juga sedang mungkin menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang. Karena ada pencapaian yang ingin dicapai di sini, ada yang ingin diselesaikan. Ada harapan besar yang ingin diselesaikan, yang nggak cuman halu-halu. Aku lihatnya sesuatu yang dinyatain gitu loh. Energinya yang aku lihat orang yang intim sama kamu adalah orang yang pernah selesai komunikasi sama kamu, dan dia adalah family man atau family woman. Bisa juga dia sudah menikah, sudah punya hubungan yang stabil. Dan ya aku bilang sih kuat kalian ketemunya itu dari satu komunitas tempat kerja yang ramai ya, bisa jadi tempat kerja atau kampus, tempat sekolah atau whatever itu. Dari sini aku ngeliat ada kayak kamu melihat dia adalah sosok yang lebih tua atau sosok yang dewasa gitu. Bisa semua zodiak di sini ya, ternyata bisa semua zodiak karena keluar kartu woman dan man. Jadi energinya ini bisa all zodiak gitu, nggak pengaruh sama zodiaknya. Yang pasti orangnya entah dia lebih tua atau secara pemikiran dia tuh dewasa banget, kayak memikul tanggung jawab yang berat, kayak memang the one and only yang bisa kayak menyelamatkan satu keluarga gitu loh teman-teman. Ini yang aku bisa baca dari karakter orang ini. Kemudian aku mau lihat dulu untuk intimasi yang dia lakukan padamu. Bentar ya, ini aku ambil kartunya dulu. Energi yang intimasi padamu. Ada kartu The Star. Ada kartu The Death. Dia berharap bisa bangkit dari satu keadaan ya teman-teman. Dia nggak menyerah akan hidup kok. Aku ngeliat di sini semangatnya itu ada. Kita lihat dari spiritnya dulu. Dia masih memiliki semangat dan dia masih ada perencanaan ke depan. Nah, aku bilang perencanaan ini bukan dalam hal masalah cinta loh, tetapi eksklusivitas perubahan dalam hidup. Intinya mulai dari materi, mulai dari kejayaan dia lagi. Ya, dia pengen flipping down, semuanya tuh kayak putar balik. Seven of Swords, banyak hal yang dia lakukan loh, sampai dia capek, sampai dia itu mungkin sakit, sampai ada luka mungkin di tangannya, maybe sakit pergelangan tangan, sakit kaki, saking capek. Dia ingin mendapatkan sesuatu, dan di sini ada kartu Page of Cups ya. Dia itu melakukan sesuatu itu di luar dari dasar hatinya. Dia ini adalah sebenarnya orang yang mager gitu loh. Orang yang mager, orang yang nggak suka banyak kegiatan, tetapi yang dia lakukan di sini tuh benar-benar kayak udah maksimal banget. Kamu tahu nggak sih kalau orang yang lagi mager ya, orang yang lagi mager, orang yang nggak suka banyak kegiatan, mungkin dia sukanya bisnis, sukanya kerja di rumah, tiba-tiba disuruh untuk jalan keluar setiap hari ngantor, itu gimana sih malesnya. Dan dia di sini tuh kayak sebetulnya gimana ya, kalau dia mau sukses tuh bisa, tetapi kayak ada pembatasan-pembatasan gitu loh. Dari dia sendiri nih di sini, kayak nggak yakin apa yang dilakuin gitu.
Tapi sebenarnya semangatnya ada, pengen ini, tapi maunya yang slowly gitu loh, nggak yang agresifnya banget, nggak. That's why kenapa rasanya kalau berhubungan dengan orang ini kayak nggak ada waktu, nggak ada tenggatnya. Ya karena dia melama-lamakan semuanya, karena dia di sini energinya mungkin juga bukan energi yang aktif gitu loh. Ya, zodiak-zodiak yang nggak aktif. Ada Pisces ya, ada kartu Scorpio ya kan, yang berubah pelan-pelan tapi kayak pelan-pelan semua gitu loh. Ada kartu Gemini, ada kartu Virgo yang mager-mager gitu. Kamu lihat deh dari kartunya. Paling yang aktif paling cuman dari bukan Gemini, ini dari Aquarius. Mungkin sedikit energi Aquarius, tetapi kembali lagi, abis itu mager lagi. Pengen, tetapi realisasi dalam kenyataannya itu sangat sulit dilakukan karena di sini dia mengerjakannya semuanya dengan setengah hati. Makanya, orang yang akhirnya intim pada kamu itu memang sangat membutuhkan waktu lama untuk dia bisa bangkit dari keterpurukan. Karena memang dari dirinya sendiri itu tidak ada yang kayak mensupport gitu. Aku rasa kayak dia tuh mengerjakan semuanya tuh suka-suka dia sih. Mungkin bukan tidak ada yang support ya. Bisa jadi dia ini energinya itu less, terlalu pengen caranya cepat gitu. Ada energi yang nggak sabar juga di sini. Menghalalkan segala cara agar semuanya itu dia bisa tenang. Dia pengen cepat-cepat selesai dari masalahnya. Kemudian kita akan ungkap untuk rasanya kepada kamu sekarang ya. Kita udah lihat ya untuk energi-energinya di sini. Mungkin kamu udah tebak siapa orangnya. Kita akan lihat untuk energinya di sini. Ada kartu Two of Wands. Pengen dibukakan pintu lagi sama kamu. Energi dia ke kamu, pengen dibukakan pintu lagi. Pintu untuk apa sih? Pintu untuk menjalin, memperlihatkan diri, show off lagi ke kamu. Oh, aku nih, masih nggak kemana-mana loh. Setelah perjalanan jauh, setelah aku bekerja, setelah aku ini, aku pengen diluangkan waktu lagi dong untuk aku, kayak gitu. Di sini ada kartu The Hangman, ya, kartu The Hangman. Sekalipun dia masuk ke dalam kehidupan kamu, tetapi memang tidak bisa namanya energinya itu kayak langsung. Dia itu mau masuk ke dalam kehidupan kamu, tetapi kayak lihat situasi juga. Gengsi-gengsi juga, takutnya ada penolakan di situ. Tuh kan ada kartu Nine of Swords, dia tuh hangman, ya. Hati ini pengen banget berlari ke kamu. Pengen masuk dengan PD-nya, tapi pas udah sampai deket kamu nih, kamu di sini, dia di sini, kayak shit gitu, kayak suara kartu dan shit gitu ya. Wah, nanti tiba-tiba suddenly gue kepedean lagi gitu. Takut nggak diterima, banyak pikiran. Jadi misfokus lagi. Kita lihat ada kartu Eight of Cups di sini, ya. Kartu Eight of Cups, energinya itu masih maju mundur ya teman-teman ke kamu. Untuk orang yang intimasi ke kamu ini, energinya itu maju mundur. Mungkin dia dulu orang yang pernah dengan pertimbangan kenapa dia pernah meninggalkan kamu. Udah lagi enak-enak nih cintanya, udah lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba planningnya batal. Dia melakukan sesuatu yang suka-suka dia aja. Itu bisa jadi pertimbangan di sini kalau aku lihat. Nah, di sini dia merasa ya kedepannya itu memang takdirnya memang dipertemukan lagi, berputar lagi, mengulang kembali kisah-kisah dengan hidup kamu. Dan ada kartu King of Pentacles. Dia tuh ibaratnya gini kok, kalau misalnya gue sukses, kalau misalnya gue dapet nih dari yang ini yang gue kerjain sekarang, udah nggak ragu-ragu lagi apa sih yang lo mau, gue akan memfasilitasi. Dia sangat yakin ya, sangat yakin bisa membahagiakan kamu. Tapi memang caranya itu memang agak lama. Menunggu keputusan dari semesta nih, perputaran pergerakan nasibnya kayak apa. Karena aku ngelihat ya, orang ini itu orangnya mager. Jadi dia hanya menunggu Allah itu ngomongnya apa, Tuhan ngomongnya apa. Bukan dari usaha diri sendiri, karena dia merasa udah limitless banget. Gue udah paling to the max gitu, udah paling maksimal nih. Kayak ngerjain sesuatu ini dan kayaknya tuh kayak never ending story gitu loh.
kesusahan gue, kesulitan gue tuh kayak never ending story. Capek kan rasanya. Kita akan lihat lagi ya untuk energi dia ke kamu. Kita akan ambil pakai kartu Lenormand. Energi dia ke kamu. Bagaimana perasaannya sesungguhnya? Dia ingin bersandar, ya. Prosesnya itu memang dia bilang cinta ini tuh membutuhkan proses perjalanan yang sangat panjang. Nah, dia melihat dalam perjalanannya itu memang ada hambatan. Dirasa di sini ya. Ketika dia berlayar sama kamu, mungkin ada hambatan yang jelimet gitu loh. Selalu ketika dia mau ke kamu, selalu ada hambatan-hambatan ini. Dan memang lagi-lagi snake kartu keluar, ini bisa jadi sosok wanita ya, teman-teman. Aku melihat kuncinya ya dari orang ini ya, dari si wanita ini, karena dia mengharapkan hasil atau ada pergerakan yang dilakukan dari orang yang mau datang ke kamu. Mengharapkan kayak satu-satunya the only way yang bisa nolong gue gitu. Ini bisa ibu, bisa istri, bisa siapapun ya. Sehingga aku ngelihatnya di sini apa ya? Riwah. Energinya itu riwah. Ketika datang sama kamu, hambatan-hambatan itu selalu ada. Kecil-kecil tapi aduh, energi yang sangat mengganggu lah kalau aku bilang. Kita lihat nih ya hatinya. Hatinya dia ke kamu sebetulnya adalah energi yang masih sama, penuh dengan gairah nakal, NACKAL. Ada gairah nakal. Ya, dikit-dikit itu kayak masih mencoba untuk apa ya? Entah dia ada usaha untuk yakinin kamu bahwa gue tuh masih kayak ada hasrat sama kamu dan lain-lain. Ini bisa jadi masalah apa ya, finansial juga yang menghambat dia untuk datang ke kamu karena tuh uangnya itu kayak terkuras dikit-dikit gitu loh, teman-teman. Sampai dia tuh bingung. Aku ngelihatnya ya, ini adalah siklus yang berulang di hidupnya dia. Ketika dia berusaha untuk pergi, dia susah untuk pergi. Kenapa? Karena dia ini diandalkan oleh seseorang ini itu untuk membiayai, mungkin kasih uang atau menyelesaikan masalah pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Itu loh masalah yang gak enak, teman-teman. Masalah sedikit demi sedikit sampai dia itu kayak arahnya tuh bingung. Gue tuh gak punya arah tujuan buat gue sendiri gitu loh. Itu yang aku bisa tangkep ya. Jadi energi dia ini terhambat ke kamu dikarenakan ada tanggung jawab. Sosoknya wanita sih, ini fix. Mau lebih tua, lebih muda, tapi kayak ngandelin banget dan berharap banget. Kita akan lihat bagaimana cintanya dia kamu, intimnya bagaimana. Kamu tuh cantik. Kamu tetap cantik di mata dia. Dia banyak gairah ya, so much passion in you. Ini tuh belum selesai. Dia merasa masih ada hubungan yang erat sama kamu. Mungkin perpisahan yang ada di antara kita, ya, yang jeda lama itu adalah proses untuk pertumbuhan buat kita berdua. Dia sangat berterima kasih pada kamu, selalu ada mungkin ya, dikala dia butuh kamu. Kamu dulu pernah baik gak sih sama dia?
Nah, ini bisa yang sedang terjadi sekarang, atau memang kamu pernah baik sama dia dan dia masih ada rasa terima kasih itu ya. Dia pengen kamu menghubungi dia, please call me. Kalau kamu masih punya nomornya, nggak ada salahnya kamu coba untuk menelpon. Tapi kalau misalnya di blok, ya nggak apa-apa, energinya ini bukan buat semua orang, oke? Jadi jangan salahkan aku. Ada kartu self-love. Self-love itu lebih kayak mencintai diri kamu sendiri ya. Dia juga merasakan energi kamu tuh jadi kayak lebih sayang. Dia lebih aware sama bodinya sendiri, sama kemampuannya. Jangan benci aku. Kemudian, aku tuh berbuat kesalahan. Aku tuh melakukan tindakan yang bodoh. Pribadi dari diriku sendiri. Aku sangat bergairah sama kamu 2 kali. Dia minta maaf dan please, kalau bisa kamu tunggu aku ya. Apakah harus ditunggu, teman-teman? Kita akan lihat lagi di sini. Four of Cups. Nggak usah ditunggu, tapi nikmatin aja. Nanti juga dateng kok. Jangan benci aku. Eight of Wands, betul. Kamu nggak usah benci sama dia ya. Nanti akan ada kok kejelasan dari orang ini. Kemudian kita lihat dulu nih untuk energi yang si pengganggu ini siapa, The Empress. Ya, ini udah pasti sih antara pasangannya yang pasti saya nggak tahu apakah ini mantan yang masih bergantung sama dia atau seseorang yang ditinggal pasangannya. Bisa jadi mungkin dia cuman sisa ibunya aja, atau dia nganggap orang lain ibu gitu ya. Dia ini kayak sebagai pengganti sosok ayah gitu ya. Bagaimana akhirnya kalian ya, akan ada sebuah keajaiban di mana rasa sabar kalian itu akan mendatangkan dan mempertemukan kalian berdua karena ada energi di Devil. Jadi kalian di sini itu masih akan ada seperti hubungan yang panjang karena memang tidak bisa saling melupakan, dan energi mungkin karmic relationship atau past life relationship di sini tidak pernah mati. Kalian boleh lihat ke channel Potato Tarot ya teman-teman, itu ada jenis hubungan kalian. Nanti aku akan sematkan linknya di atas video ini. Semoga kalian suka. See you. I love you dan jaga kesehatan kalian. Bye-bye.